Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatun Nadifa dengan NIM 12610301003. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Fahmi Arif. Langsung saja proses penanganan tindak pidana. Yang pertama, adanya informasi, yaitu berupa laporan dari masyarakat, aduan ataupun tangkap tangan dari aparat penegak hukum tersendiri. Selanjutnya adalah penyelidikan guna untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan ini juga dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan yang cukup, yakni minimal 2 alat bukti. Jika sudah dapat dibuktikan sebagai suatu tindak pidana dan dapat mencari bukti permulaan yang cukup, yakni 2 alat bukti tadi, untuk menetapkan tersangka dan memulai penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa, diantaranya pemanggilan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan juga pemeriksaan surat. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan juga persidangan atas suatu perkara. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik, maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, proses peradilan pidana. Yang pertama adalah tahapan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan dituntut oleh hakim. Pelimpahan perkara ini dibarengi dengan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk melakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa, dan pada tahap ini penuntut umum memberikan bukti yang didapat dari penyidik untuk diberikan kepada hakim untuk diberikan putusan. Tahap selanjutnya yakni pelaksanaan putusan pengadilan, yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah dan menjadi terpidana, yang mana akan dipenjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, menurut saya terdapat kekurangan yakni pada proses penetapan tersangka. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini, menurut saya, setelah adanya penetapan tersangka, seharusnya dari pihak penegak hukum ataupun kepolisian dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya tersangka belum berarti bersalah, karena sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, sehingga masyarakat pun tidak boleh melabeli tersangka dengan pelaku ataupun mempermalukan mereka ataupun keluarga-keluarga mereka, sehingga sudah sepatutnya memberikan edukasi lebih kepada masyarakat mengenai tersangka belum tentu sebagai pelaku yang bersalah ketika sebelum adanya putusan hakim yang memutuskan mengenai hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.